Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 119, bukankah kamu masih memiliki saudara laki-lakiku? Butuh 1 jam penuh sebelum Li Zhenseng bergegas, terengah-engah dan menyerahkan kotak obat di tangannya ke Lin Yu. Lin Yu membuka kotak obat dan melihat isinya berisi tas jarum dan kotak kayu kecil. Kotak kayu kecil berisi bubuk yang tercampur rata. Lin Yu memutar beberapa bubuk dan menciumnya, lalu menarik Li Zhenseng keluar dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Li, apakah kamu menyembunyikan ginseng dan ganoderma setelah kamu menggunakannya?" "Jangan khawatir. Semuanya disembunyikan," kata Li Zhenseng buru-buru. Lin Yu mengangguk, berbalik dan berjalan kembali. Setelah memasuki ruang gawat darurat, Lin Yu dengan sopan berkata kepada para dokter dan perawat di dalam, "Bisakah kamu keluar sebentar, lalu serahkan saja padaku." "Siapa kamu? Apakah kamu seorang dokter di rumah sakit kita? Apakah kamu yang merawatnya?" Salah satu dokter pria bertopeng biru berkata dengan sangat tidak senang pada Chong Lin Yu. Wajah Zhong Fan datar di samping, dan dia bahkan tidak bermaksud berbicara untuk Lin Yu. Karena saat itu dia diam-diam memerintahkan dokter pria untuk menunjukkan beberapa warna pada Lin Yu. "Dokter Zhong, mohon biarkan dia membantu." Jiang Yan memohon. "Dokter Jiang, bukannya aku tidak membantumu, tapi ini memang sulit diatur." Zhong Fan tampak malu dan mencibir di dalam hatinya untuk membuatmu percaya bahwa kamu, suami yang cacat otak, akan membunuh ayahmu untuk sementara. Bagaimana kamu menangis? "Kakak laki-laki ini, hidup dipertaruhkan, saya harap Anda akan perhatian," kata Lin Yu ke topeng biru dengan sopan. "Kamu sopan. Aku sopan. Jadi aku membiarkanmu masuk dan melihat-lihat, dan kamu harus mendorong hidungmu ke wajahmu. Tahukah kamu cara menyembuhkannya? Tahukah kamu seberapa besar kami harus terlibat jika terjadi kesalahan?" Blue Mas berkata dengan tidak sabar. Said mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk membiarkan Lin Yu keluar, dan kemudian dia berdiri di depan Jiang Jingren untuk mencegah Lin Yu mendekat. Lin Yu melihat ke waktu dan melihat bahwa efek dari obat bius pada tubuh Lao Zhangren akan segera berakhir. Dia berkata dengan cemas, "Saudara dokter ini, saya tahu Dekan Qi Mingqing Qi, mohon dipermudah. Jangan bicara omong kosong dengan saya, aturan adalah aturan, jangan katakan Anda kenal Din Qi." "Saya katakan, tidak ada gunanya bahkan jika Din Qi ada di sini." Dia tidak mengenal Lin Yu, berpikir bahwa apa yang dibicarakan Lin Yu hanya bertemu dengan dekan mereka, jadi dia berbicara dengan sangat tidak bermoral. Setelah berbicara, dia tidak lupa melirik ke Zhong Fan, dan Zhong Fan memberinya tatapan setuju. "Benarkah? Tidak ada gunanya bahkan jika aku datang." Siapa yang tahu bahwa suara rendah tiba-tiba datang dari luar pintu, dan kemudian Qi Mingqing masuk dengan wajah tenang. "Rumah sakit, Din." Topeng biru memberikan kejutan yang hebat. Zhong Fan juga terkejut ketika dia melihat dekan, tidak tahu bagaimana dekan datang ke sini secara langsung. Aturan adalah aturan. Apakah aturan lebih penting daripada nyawa manusia? Qi Mingqing memelototi topeng biru itu dengan dingin, penuh dengan ekspresi cemberut. "Jika kamu berlarut-larut seperti ini lagi, aku khawatir itu akan membunuhmu." "Din, aku." Wajah Blue Mas pucat, dan dia tidak bisa berbicara, dan melirik ke Zhong Fan. "Presiden, Anda bisa membicarakan masalahnya nanti, sekarang pasien itu penting." Zhong Fan melihat topeng biru dan ingin mengakuinya, dan buru-buru berjalan untuk membangunkan Qi Mingqing. Qi Mingqing mengangguk, mengulurkan tangannya, memberi isyarat pada Lin Yu apa yang harus dilakukan, dan kemudian memanggil sekelompok staf medis. Setelah semua orang keluar, Lin Yu mengambil jarum perak dan menancapkan jarum di ujung baihui Jiang Jingren,
lalu dengan hati-hati membengkokkan anak sapi Jiang Jingren yang terluka, dan kemudian menuangkan obat bubuk Li Zenseng secara tebal ke Jiang Jingren. Kaki tulang telanjang Jingren. Setelah menanganinya, dia mengambil karung pasir dan membungkus betis dan lutut Jiang Jingren dengan kain kasa. Kemudian, dia melakukan akupuntur pada telapak kaki Jiang Jingren untuk mentransfer kekuatan spiritual dalam tubuhnya ke tubuh Jiang Jingren, menyebabkan bedak. Efeknya lebih cepat. Setelah menyibukkan seluruh proses, Lin Yu sudah tertutup lapisan keringat halus di dahinya, dan dia menarik napas dalam-dalam, berharap bubuk yang diformulasikan kali ini akan efektif. Setelah dia keluar, beberapa perawat masuk dan mendorong Jiang Jingren ke unit perawatan intensif. Ding Qi memberi perintah khusus kepada kepala perawat, meminta mereka untuk merawat mereka dalam beberapa hari terakhir dan melaporkannya tepat waktu. Faktanya, setelah mendengarkan penjelasan Zhong Fan, dia tidak percaya bahwa Lin Yu dapat menyembuhkan kaki buruk Jiang Jingren hanya dengan sedikit bedak, karena itu terlalu tidak masuk akal. Bagaimanapun, itu sudah mati dan tanpa tulang, tetapi itu ada di buku sejarah. Itu hanya legenda. Dalam beberapa hari ke depan, Lin Yu, ibu mertua, dan Jiang Yan akan bergantian menemani Jiang Jingren di sini. Lin Yu akan mengganti obatnya setiap 1 atau 2 hari. Jiang Jing bangun sehari setelah kecelakaan mobil. Setelah beberapa hari dibesarkan, popularitasnya meningkat pesat, dan tidak ada penurunan yang diharapkan Zhong Fan. Zhong Fan juga merasa luar biasa bahwa cedera kaki Jiang Jingren benar-benar disembuhkan oleh bubuk herbal Lin Yu yang rusak. Yang lebih mengejutkan adalah otot betisnya menata ulang dan tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam beberapa hari, tulang kaki telanjang Jiang Jingren tidak lagi terlihat. Menantu yang baik, kamu benar-benar menyelamatkan hidupku kali ini. Jika kaki ini hilang, aku benar-benar tidak akan bertahan. Duduk di ranjang rumah sakit, Jiang Jingren menggigit kaki ayam dan berkata dengan penuh semangat kepada Lin Yu. Hei, kenapa kamu memberi Paman Jiang benda berminyak seperti itu? Apa kamu tidak tahu kalau benda ini tidak dilarang? Setelah masuk, Zhong Fan berkata beberapa Lin Yu dengan wajah tenang. Tidak apa-apa, saya tidak minum obat ini. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Apakah Anda seorang dokter atau apakah saya seorang dokter? Zhong Fan mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit kesal. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa kamu adalah seorang dokter. Jika kamu mendengarkan kakiku akan hilang. Jiang Jingren menatap Zhong Fan dengan jijik. Zhong Fan menelan ludahnya dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tidak menyangka obat Lin Yu memiliki efek ajaib. Tuan Ho, silakan keluar. Pada saat ini, Qi Mingqing datang tiba-tiba dan memanggil Lin Yu dengan lembut di luar pintu. Lin Yu segera bangkit dan berjalan keluar. Qi Mingqing melihat sekeliling, menyeret Lin Yu ke samping, dan berbisik, Tuan He, saya mendengar bahwa cedera ayah mertua Anda telah pulih dengan sangat baik. Baiklah. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Obatmu benar-benar luar biasa. Qi Mingqing mengacungkan jempolnya, dan kemudian memasang ekspresi menyanjung, apakah kamu tertarik untuk bekerja sama dengan rumah sakit kami? Jika obat ini digunakan secara klinis, itu hanya akan. Petik 2. Maaf, Ding Qi, bukan karena aku tidak memberimu wajah, tapi obat ini benar-benar tidak bisa diformulasikan dalam skala besar. Lin Yu tersenyum tak berdaya, dan kemudian memberitahu ginseng 1000 tahun yang penting dan Lin Zhongling yang berusia 100 tahun dalam formula angkat dia. Setelah mendengar ini, ekspresi Qi Mingqing tidak bisa membantu berubah. Dia menghela nafas berat, dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kemudian dia seperti teringat sesuatu tiba-tiba, hehe tersenyum dan berkata, Jiarong, menurutmu apa yang aku lakukan padamu? Itu benar, terutama hari-hari ketika suamiku yang lama dirawat di rumah sakit, aku telah mempercayakanmu untuk merawatnya, kata Lin Yu buru-buru. Kalau begitu, bisakah kamu menyimpan sedikit obat ini untukku?
Jika terjadi sesuatu dalam keluarga kita, kamu tidak dapat menyelamatkannya. Qi Mingqing memohon dengan sedikit kebaikan. Jangan khawatir, mulai besok, Jiang Yan itu wakil direktur. Para perawat dan dokter yang datang dan pergi menemui Lin Yu dan dekan menyusut di sudut dan berbisik. Mereka tidak bisa tidak melirik mereka, berpikir bahwa Lin Yu sedang mencoba untuk mendekati dekan. Jika mereka tahu bahwa dekan atasan mereka benar-benar mencoba menyuap Lin Yu, mereka mungkin akan ternganga. Gampang bicara, gampang bicara. Lin Yu setuju sambil tersenyum. Bubuk obat yang diolah kali ini bisa melihat pengaruhnya pada tubuh Lao Zhangren yang membuatnya bergairah, namun setelah digairahkan, ia menjadi bingung lagi. Alasan mengapa daging Lao Zhangren bisa tumbuh kembali mengandalkan tulang kaki aslinya dan jaringan otot, tapi tubuhnya terbakar menjadi abu. Jika ingin membentuk kembali tubuh, saya khawatir masih akan sulit mencapai langit. Tapi biarkan dia mengambilnya selangkah demi selangkah. Menjelang tahun baru, Jiang Jingren telah berada di rumah sakit selama lebih dari setengah bulan. Di bawah kondisi Lin Yu, tubuhnya hampir pulih, dan betisnya yang terluka dapat berjalan perlahan di tanah, jadi dia menanganinya secara langsung. Saya keluar dari rumah sakit, siap pulang untuk tahun baru. Karena Jiang Yan belum pulang kerja, Lin Yu kembali dengan ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Jiarong, cepat, panggil ibu baptismu dan Zenseng dan minta mereka datang ke rumah untuk makan malam. Anggur yang tidak diminum laba hari itu harus dibuat hari ini. Jiang Jingren memandangi salju tebal yang melayang di luar jendela, dan tidak bisa tidak memikirkan lokasi kecelakaan mobil hari itu. Dia sangat bahagia karena dia tidak akan mati dalam bencana, dan dia akan memiliki berkah. Dia percaya bahwa hari-hari yang akan datang pasti akan berlalu lebih baik. Tentu saja, dia tahu segalanya di dalam hatinya, semua karena dia memiliki menantu yang baik. Sesampainya di rumah, saljunya sudah sangat lebat, dan tanah seakan tertutup selimut putih tebal. Bu, bantu ayah dulu, aku akan mengambil barang-barangnya dari mobil. Lin Yu keluar dari mobil dan pergi ke bagasi untuk mengambil barang. Setelah menoleh, tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh berjongkok di pojok. Dia mengenakan pakaian kerja dan topi katun hitam. Tubuhnya tertutup salju, dan dia tidak menanggapi. Karena tidak bergerak sepertinya sudah mati. Hei, saudara! Lin Yu buru-buru berteriak padanya. Mendengar teriakan itu, lelaki itu tiba-tiba membanting tubuhnya, bangun, melihat ke atas, lalu dia sangat gembira, dan bergegas, "Hei saudara, kamu akhirnya kembali, aku ini telah menunggumu selama lebih dari seminggu." "Kamu adalah..." Lin Yu meliriknya, tetapi tidak mengenalinya. Pria itu dengan cepat menyeka salju dari wajahnya, dan buru-buru berkata, "Ini aku He Jinxiang." "Oh, saudaraku He, kenapa kamu ada di sini? Ada apa?" Lin Yu menatapnya, dan sedikit terkejut ketika dia melihat dia berpakaian. "Mengapa kamu tidak menelepon saya ketika kamu bertanya kepada saya?" "Hehe, teleponku rusak, dan nomor teleponmu hilang." He Jinxiang tersenyum dan menggaruk kepalanya. He Jinxiang adalah pemilik Lida Jewelry, dan dia juga pemilik perhiasan pertama yang datang untuk mengundang Lin Yu setelah lelang kasar. Saat itu, untuk menunjukkan rasa hormat kepada Li Suqin, dia memanggil Li Suqin bibinya, yang membuat Li Suqin membencinya. Beberapa hari ketika dia pulang, dia mengenakan kostum Armani. Lin Yu hanya melihatnya 2 bulan yang lalu. Dia mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Aku tidak tahu mengapa dia tidak melihatnya selama 2 bulan. He Jinxiang tampak begitu sedih. "Saudaraku He, ini adalah gaji terakhir yang kuberikan padamu, dan kemitraan kita akan berakhir di masa depan." He Jinxiang dengan hati-hati mengeluarkan kartu bank dari pelukannya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. "Rekening sebelumnya dibekukan. Jadi saya tidak dapat mentransfer uang kepada Anda, jadi saya akan memasukkannya ke dalam kartu ini." Lin Yu buru-buru mengambil kartu itu dan berkata dengan ragu,
saudaraku He, ini kasusmu, apakah ada yang terjadi? Tidak apa-apa, saudara. He Jinxiang tersenyum dan berbalik untuk pergi. Lin Yu menangkapnya dan berkata dengan suara yang dalam, saudaraku He, jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas, aku tidak menginginkan uangnya. He Jinxiang menjilat bibirnya dengan canggung, matanya mengelak, lalu menundukkan kepalanya, mencubit sudut bajunya, berpura-pura tersenyum, saya dijebak oleh rekan-rekan saya dan bangkrut. Istri saya mengambil sisa uang dan melarikan diri. Setelah tahun baru, saya siap bekerja di selatan. Lin Yu gemetar sedikit, dan buru-buru mengembalikan kasai ke tangan He Jinxiang dan berkata, saudaraku He, dalam situasimu sekarang, aku tidak bisa meminta uang ini. Saudaraku He, kamu memarahiku, uang ini yang harus kuberikan, dan kamu harus mendapatkannya. Aku, He Jinxiang, tidak pernah berhutang sepeser pun kepada siapapun. He Jinxiang sedikit cemas, dan buru-buru mendorong tangan Lin Yu. Kembali. Lin Yu ragu-ragu dan mengambil kembali kartu itu, merasa campur aduk. Faktanya, dari beberapa kontak yang dia miliki dengan He Jinxiang, dia sudah menemukan bahwa He Jinxiang adalah orang yang sangat mementingkan kredibilitas dan kasih sayang. Jika tidak, dia tidak bisa menunggu dirinya sendiri selama seminggu di hari yang dingin seperti itu. Sekarang jumlah uang terakhir yang terutang padamu telah dilunasi, aku merasa nyaman. He Jinxiang menepuk mansetnya, dan menyeringai pada Lin Yu dengan senyuman sederhana, hei saudaraku, sampai jumpa nanti. Setelah berbicara, dia tidak ragu-ragu lagi, berbalik, mengunyah salju dan pergi. Melihat punggungnya yang sedikit reyot di salju tebal, Lin Yu tidak menyadari bahwa matanya sedikit panas. Kakak Ho. Lin Yu menggerakkan tenggorokannya dan buru-buru berteriak pada He Jinxiang. He Jinxiang berhenti dan kembali menatap Lin Yu, ada apa, saudara He? Apakah kamu ingin kembali? Lin Yu tersenyum lembut padanya. Aku tidak bisa bangun, tidak ada yang tersisa. He Jinxiang memberinya senyuman pahit. Siapa yang mengatakan itu? Lin Yu menegakkan dadanya, sosok kurusnya begitu tinggi dan kokoh di salju tebal, dan berkata dengan keras, kamu masih memiliki saudara laki-lakiku He Jiarong. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.